Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari proposal kemarin, tapi kita ke skripsi ya, karena yang akan kita bahas hari ini adalah bab 4 dan bab 5. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa untuk proposal itu cuma terdiri dari 3 bab, bab 1, bab 2, dan bab 3. Sekarang kita akan membahas tentang skripsi. Skripsi itu sudah ada 5 bab ya, tambahannya adalah bab 4 dan bab 5. Apa-apa saja isi dari bab 4? Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. Bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan jenis metode penelitian tertentu yang telah dituliskan sebelumnya pada bab 3 yang berisi tentang metodologi. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Contoh penulisan bab 4 dengan judul pengaruh penambahan garam pada pembuatan krim santan. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah rendamen, di mana rendamen adalah persentase rasio berat produk dengan berat bahan baku. Yang kedua, kadar protein, di mana protein merupakan zat makanan yang penting bagi tubuh manusia karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh dan juga sebagai bahan pembangun dan pengatur. Yang ketiga, kadar lemak. Kadar lemak ini merupakan bahan yang tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewani. Yang keempat, uji organoleptik yang terdiri dari aroma, warna, tekstur, dan kadang juga ada yang membahas tentang rasa ya. Tujuan dari uji organoleptik adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan dan kelayakan dalam suatu produk agar dapat diterima oleh panelis. Jadi metode yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu metode hedonik atau uji kesukaan yang terdiri dari aroma, tekstur, rasa pada produk yang dihasilkan. Dengan judul yang sama, pengaruh penambahan garam pada pembuatan krim santan, kita bisa lihat hasil dari olahan datanya. Kita bisa tampilkan dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, gambar pertama itu menunjukkan hasil rendamen krim santan. Gambar kedua, kadar protein krim santan dengan penambahan garam. Gambar ketiga, kadar lemak krim santan. Yang keempat, melakukan uji organoleptik untuk tingkat kesukaan panelis terhadap aroma krim santan. Gambar kelima, diagram batang untuk tingkat kesukaan panelis terhadap warna krim santan. Sedangkan gambar 6-nya, tingkat kesukaan panelis terhadap teksturnya krim santan. Bagaimana cara membuat pembahasan? Cara membuat pembahasan: yang pertama, menuliskan pembahasan dengan lengkap. Yang kedua, buatlah secara maksimal karena menjadi penentu dari tujuan yang ingin didapatkan. Yang ketiga, tuliskan keunggulan dari tulisan yang dibuat. Yang keempat, tuturkan hal baru yang ditemukan saat penelitian. Yang kelima, berikan alasan mengapa sesuatu yang ditemukan itu sangat penting. Apa saja yang harus ditulis pada bagian kesimpulan? Yang harus ditulis pada bagian kesimpulan, yang pertama, ringkasan temuan penelitian. Yang kedua, deduksi atau pengambilan kesimpulan dari uraian sebelumnya. Yang ketiga, opini personal terkait dengan temuan yang didiskusikan. Yang keempat, jangan lupa sebutkan keterbatasan penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, berikan ilustrasi atau saran penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Jadi ini ada contoh untuk penulisan bab 5, kesimpulan. Jadi karena
Kita menuliskan kesimpulan itu berdasarkan dari acuan apa tujuan penelitian kita. Jadi itu yang akan kita simpulkan. Yang pertama, kadar rendamen tertinggi terdapat pada perlakuan T0 yaitu 30% dan yang terendah pada perlakuan T2 yaitu 22%. Sedangkan untuk kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan T0 yaitu 3,67% dan terendah T3 2,2%. Sedangkan untuk kadar lemak tertinggi terdapat pada T2 sebesar 79,19% dan yang terendah T0 yaitu 35,71%. Kesimpulan yang kedua, tingkat kesukaan panelis terbaik terhadap warna dan aroma menunjukkan bahwa krim santan kelapa yang terbaik adalah perlakuan T2 yaitu agak suka. Sedangkan tingkat kesukaan panelis terbaik terhadap tekstur menunjukkan bahwa krim santan kelapa yang terbaik adalah T1, T2, dan T3. Sedangkan tingkat kesukaan panelis terendah dari segi warna, aroma, dan tekstur itu terdapat pada perlakuan T0. Untuk saran yang dapat diberikan pada penelitian ini perlu adanya penelitian lanjutan mengenai uji masa simpan dari produk krim santan kelapa yang dihasilkan. Apa saja isi dari lampiran dalam skripsi? Lampiran adalah dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian, makalah, proposal, skripsi, atau karya tulis lain. Lampiran dalam penelitian berupa gambar atau foto, indeks atau glosarium, bagan, tabel, atau skema. Jadi daftar lampiran ini memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah penelitian dalam suatu karya ilmiah tersebut. Oke teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa like, share, komen, dan klik lonceng merahnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.